Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap memperbaiki amal kita, untuk tetap menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda di hadapan para sahabat. Rasulullah katakan di hadapan para sahabat ketika itu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan atau baik. Rasulullah katakan ketika itu, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga. Keluarga Allah itu, kata Rasulullah, di kalangan manusia. Dan keluarga Allah itu adanya di bumi atau di dunia. Para sahabat ketika mendengar itu, mereka begitu semangat. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Siapa orang-orang beruntung itu di kalangan manusia, adanya di dunia, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keluarganya? Apakah seperti kami ini bisa menjadi keluarga Allah? Kalau memang tidak bisa, ada tidak caranya untuk bisa menjadi keluarga Allah? Karena kalau misalkan sudah jadi keluarga Allah kan, privilege atau beberapa keistimewaan itu kita dapat. Kita saja kalau keluarga Jenderal Bintang 4 itu ditilang tengah jalan, telepon sekali lewat. Atau kalau kita keluarga presiden misalkan kan, ada privilege ya. Ada keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Atau kalau kita keluarga raja, tidak ada yang mampu mendekati atau menyentuh kita atau bahkan memalukan kita. Ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, raja dari segala raja. Ketika itu Rasulullah katakan, hum ahlul qur'ani, hum ahlullahi wa khassatuhu. Yang menjadi keluarga Allah, kata Rasulullah, mereka adalah para pecinta Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang Allah istimewakan. Mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan. Menariknya, Bapak Ibu semua, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ada hadis Rasulullah, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya pecinta Al-Quran itu mesti harus hafal 30 juz Al-Quran. Tidak ada. Orang yang hafal beberapa juz, 1 juz, atau bahkan kurang dari 1 juz, akan tetapi dia mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, atau bahkan ketika dia baca, meneteskan air mata, ada ayat yang dia dengarkan menjadikan hatinya bergetar, itulah para pecinta Al-Quran. Itulah orang-orang yang Allah jadikan keluarganya di muka bumi ini, yang Allah istimewakan, yang Allah khususkan,
dan pintu untuk menjadi keluarga Allah itu terbuka lebar untuk kita. Nanti takutnya orang ketika mendengar pecinta Al-Quran ini harus hafal 30 juz Al-Quran. Dan menghafal 30 juz Al-Quran belum menjamin seseorang itu menjadi keluarga Allah atau orang yang taat. Ada kita dengar beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu hafal Quran, tinggal di masjid misalkan ketika itu, tapi membawa perempuan ke kamarnya yang bukan mahram. Padahal ketika ditanya hafalan berapa? Belasan juz. Kalau misalkan hafal saja, nyetor saja, itu banyak sekali orang yang setor hafalan, tapi ketika ditanya hafalannya itu tidak kuat, tidak mungkin. Nanti kita akan singgung ada ulama besar, ulama internasional. Dia baru 10 tahun sudah hafal Quran, tapi hafalannya itu bukan sekedar hafal, hafalnya mungkin. Mungkin itu sangat kuat. Ditanya dari ayat mana saja dia mampu untuk melanjutkan. Nanti akan kita sentuh di sini. Kita akan singgung. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Ketika kita mampu mendekatinya, kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya. Dan salah satu hadis lagi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Rasulullah katakan, "Lau annal Qur'ana ju'ila fi ihabin, thumma ulqiya fin nari mahtaraq." Quran itu, kata Rasulullah, seandainya dibungkus di dalam kulit, kulit tersebut dicampak ke dalam neraka, neraka tidak berani mendekat. Bagaimana kalau seandainya kita pecinta Al-Quran atau bahkan kita hafalkan Al-Quran beberapa juz, tidak meski 30 juz, kita amalkan dalam hidup kita, kita cintai. Apakah neraka berani menyentuh kita? Gak berani. Makanya banyak hadis Rasulullah itu ketika nanti ada Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Itu baru Al-Quran. Konon lagi kalau seandainya kita ini menjadi keluarganya Allah atau orang dalam dari Allah gitu, bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Siapa yang di sini yang pengen masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Semua kayaknya. Tapi kalau ditanya, siap nggak kita sekarang misalkan bertemu dengan Allah? Belum, Ustaz. Nantilah. Kapan gitu? Ya, kapan-kapan lah. Tapi kita harus mempersiapkan semuanya. Kita ini kalau misalkan mempelajari sesuatu, mempelajari bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terasa bahwasanya diri kita ini tidak ada perjanjian atau pengetahuan bahwasanya Allah ketika ingin mencabut nyawa kita ngasih tahu dulu. Nanti ya, kira-kira 1 bulan lagi, siapkan semua ya. Siap. Nggak ada. Tiba-tiba, tidak mesti tua. Yang paling muda saja di sini, kalau memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan datang masanya. Makanya kita harus mempersiapkan kapanpun. Jalan ke surga itu banyak, tapi kadang-kadang ada yang macet. Ada jalan tolnya, salah satunya dengan Al-Quran. Maka dekati Al-Quran. Kerennya Al-Quran ini Bapak Ibu semua, ketika kita pandang saja itu ibadah. Itu kerennya Al-Quran. Kita liatin saja itu ibadah. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Adimun nadhara fil Qur'an fa innan nadhara fil Qur'ani ibadah. Sering-seringlah kalian memandang Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam memandang Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, itu ibadah. Konon lagi kalau misalkan kita menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, kita baca terjemahannya, menetes air mata kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk menjadi pecinta Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema meyakini pengaruh sholat dalam kehidupan kita. Nanti akan kita kaitkan dengan beberapa hal, dengan ulama internasional yang merasakan bahwasanya sholat ini menjadikan urusannya itu bagaimana, kita akan bahas. Dan juga kita akan sampaikan bagaimana kisah ulama Indonesia
langsung diceritakan dalam bukunya pengalamannya bagaimana pengalamannya tentang sholat. Pertama sekali kita akan melihat daripada makna sholat itu sendiri. Ketika ditanya sama kita, sholat secara bahasa itu artinya apa? Doa. Jadi orang sholat itu orang yang sedang berdoa. Maka banyak makna dalam lafaz yang ada dalam sholat itu adalah doa. Tapi orang ada yang salah paham. Ketika dia memaknai sholat itu adalah doa, ketika datang waktu sholat berdoa dia, tapi nggak mau sholat. Ketika kita debat, nanya dia, kenapa nggak sholat? Mana sholat apa? Berdoa. Berarti orang berdoa lagi sholat dong. Tidak seperti itu juga. Ini kan maknanya secara bahasa. Allah ketika memerintahkan kepada kita sholat, bukan menyuruh kita, kamu kalau doa, sudah doa itulah artinya 5 sholat itu. Bukan seperti itu. Kenapa dikaitkan sholat itu secara bahasa adalah doa? Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur tauhid di dalamnya begitu kuat. Maknanya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya meyakini bahwasanya permintaan kita ini yang mampu mengabulkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya kita meyakini hanya Allah lah yang mampu mengabulkan semuanya. Itu unsur apa? Unsur tauhid. Maka Allah begitu marah ketika sesuatu yang kita mintakan itu bukan kepada Allah. Dinamakan syirik, menduakan Allah. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah katakan, man lam yad'ullaha ghadiba alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kita kan kalau manusia ini, kalau minta sesuatu kepada seseorang, sekali oke lah, 2 kali aman, 3 kali masih oke, 4 kali marah dia. Itu manusia. Orang ini datang minta aja. Tapi kepada Allah kebalikannya. Kalau kita tidak minta, Allah yang marah. Allah yang marah. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan, dan terkadang dan saya pun mengalaminya, ketika kita berdoa ini kok seperti tidak dikabulkan gitu dalam pandangan kita. Banyak kita inginkan, tapi yang dikabulkan hanya beberapa saja yang ada di depan mata kita. Jadi doa yang kita layangkan, kita minta, kita ketuk pintu langit itu kemana? Apakah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau memang sudah terkabulkan? Atau terhalangi dengan sesuatu? Rasulullah pernah menjawab pertanyaan ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Rasulullah katakan apa? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa, tidak ada satupun dari kalangan muslimin, orang yang beragama Islam, yang memohon dan berdoa kepada Allah selama dalam doanya tidak terdapat 2 unsur. Pertama, tidak terdapat unsur memutuskan tali silaturahim, atau dia bukan orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, dalam doanya itu tidak terdapat dosa. Permintaannya itu bukan permintaan dosa. Kalau 2 ini tidak terdapat, Allah pasti mengabulkan doanya. Hanya saja kata Rasulullah, 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama kata Rasulullah, an yusta'jala lahu da'watuhu. Kemungkinan pertama, Allah segerakan permintaannya. Allah ijabah. Ya Allah, berikan saya kesembuhan ya Allah. Allah kasih kesembuhan. Itu artinya Allah ijabah langsung. Permintaannya apa? Allah kasih langsung. Itu kemungkinan pertama.
Kemungkinan kedua kata Rasulullah, yusraf anhu su. Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Dia minta kesembuhan kepada Allah, Allah tidak ijabah dan memberikannya kesembuhan, tapi gara-gara permintaannya tersebut kepada Allah, Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Misalkan seharusnya di kecelakaan pada hari itu, karena doanya minta kesembuhan, ketika lagi berobat di tengah jalan, maka Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, tidak ada kemungkinan keempat. An yuddakhar lahu yaumal qiyamah. Allah akan tabungkan doa tersebut. Allah tidak ijabah dengan doanya. Allah tidak hindarkan dia dari mara bahaya, tapi Allah tabung doanya tersebut sehingga nanti di hari kiamat dia terkaget-kaget, begitu banyak pahalanya. Ketika dia tanya, malaikat menjawab, ini adalah pahala doamu yang Allah tidak kabulkan, akan tetapi Allah kumpulkan jadi pahala. Sehingga ketika itu kita berharap, ya Allah, enggak usah diijabah semua doa saya. Maka berdoalah Bapak Ibu semua. Meskipun doa yang kita minta itu doa mustahil di pikiran manusia, minta sama Allah. Allah ingin memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya yang dapat mengabulkan apa yang kita inginkan itu adalah hanya Allah. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, ya, lau anna, dalam hadis qudsi tersebut Allah mengatakan, seandainya seluruh manusia dan jin dari terciptanya bumi sampai nanti hari kiamat, mereka meminta sama Allah permintaannya apapun dan semuanya Allah kabulkan, itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya, hobi saya, ada sesuatu yang menjadi impian saya, kalau dipikir-pikir ini kayaknya agak terlalu sulit, bahkan dekat dari kata kemustahilan. Oke? Saya datang kepada profesor ketika itu, profesor dalam bidang agama. Saya tanya sama beliau, Dokter atau Pak, kalau seandainya ini yang ingin saya lakukan, kira-kira mungkin tidak? Setelah dibacanya, ini sulit Ustaz, susah ini, kayaknya mustahil. Dalam hati saya, alhamdulillah. Saya tanya lagi kepada profesor lain, kalau misalkan ini ingin saya lakukan, kira-kira bagaimana? Ini mustahil, ini susah, ini posisi antum sekarang di sini, kemudian bla bla dan lain sebagainya, susah. Dalam hati alhamdulillah. Kenapa? Karena ada kesempatan kepada kita untuk membuktikan dan bahkan meyakini dalam hati kita, manusia mengatakan tidak, ketika Allah mengatakan iya, pasti terjadi. Maka nanti di sini ada salah satu ayat yang saya tampilkan. Ketika itu Allah katakan, "Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Seandainya Allah sudah menolong kalian, tidak akan ada yang mampu menghentikan kalian. Ketika Allah sudah mengatakan iya, meskipun seluruh manusia mengatakan tidak, pasti iya. Dan kebalikannya, ketika seluruh manusia ingin menolong kalian, mengatakan iya, tapi ketika Allah mengatakan tidak, pasti tidak. Jadi apa intinya? Intinya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna doa ketika kita sholat, mendirikan sholat. Makanya ketika dikatakan aqimis sholata, apa artinya aqimis sholata? Dirikanlah sholat. Sebenarnya itu kurang sempurna, kurang tepat. Aqimis sholata atau aqimus sholata itu bukan Allah meminta kepada kita mendirikan sholat saja. Kalau misalkan hanya melakukan sholat, itu di bawahnya lagi. Mendirikan sholat masih agak kurang tepat. Yang tepat itu adalah sempurnakanlah sholat. Sempurna apa? Sempurna dari sisi rukunnya, sempurna dari sisi syaratnya, sempurna dari sisi khusyuknya, sempurna dari sisi sunnahnya. Ketika itu yang kita lakukan, menyempurnakan sholat,
maka pengaruh sholat itu akan kita rasakan. Dan itu dibuktikan oleh para ulama kita yang nanti akan kita sampaikan. Dibuktikan juga oleh ulama Indonesia, nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka mendapatkan pengaruh sholat tersebut. Itu secara bahasa. Secara makna umum, sholat itu artinya memuji atau bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya di situ Allah melakukan sholat bukan. Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Kalau sholawat dan sholat yang dimaknakan di situ bagi kita, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu makna umum dari sholat. Adapun makna khususnya yang sering kita lakukan, yang kita lakukan barusan, segala bentuk perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslimi. Ya, yang kita lakukan itu makna khusus. Nah, apa sih rahasia perintah sholat kalau misalkan kita mengkajinya? Ini kan masa-masa Isra Mi'raj itu kan baru terjadi kalau misalkan berdasarkan waktunya itu kan beberapa waktu yang lalu lah, kalau kita bisa bilang. Dan kita sadar bahwasanya perintah sholat itu ada pada malam Isra Mi'raj. Kalau kita mengkajinya, Bapak Ibu semua, ketika Rasulullah bersedih, wafatnya paman beliau, wafatnya istri beliau, yang mana dua insan ini adalah insan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang membentengi dakwahnya, yang melindunginya. Pada tahun tersebut wafat, Rasulullah sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Bahkan tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Tapi perhatikanlah, ketika sedih tersebut Allah berikan kesempatan kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kewajiban sholat. Kalau kita kaitkan di sini, Rasulullah bersedih, tapi malah Allah memberikan kewajiban sholat. Rahasianya apa? Bahwasanya kesedihan tersebut akan terangkat dengan sholat. Kalau sholat tersebut sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sempurna khusyuknya, sempurna sunnahnya, maka dengan sholat tersebut salah satu rahasianya Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, kesedihan tersebut akan terangkat dengan sholat, bukan hanya melakukan sholat. Dan saya perhatikan kalau di Indonesia ini lebih baik dalam artian ketika menyambut sholat daripada di negara-negara Arab. Kalau saya melihat ya. Bagaimana maksudnya? Kita ini kan kalau sholat Jumat, pakaian kita rapi, bersih, wangi. Pakaian itu hanya kita pakai ketika hari Jumat, gitu ya. Kalau misalkan di Arab, hampir 10 tahun saya tinggal di sana. Kalau biasanya anak-anak muda atau remajanya itu, atau bahkan orang-orang yang usianya 40 atau ke atas itu, kecuali umur yang 60 itu pasti pakaiannya sangat rapi. Udah kayak syekh mereka, pakai sorban, kemudian pakai baju yang hanya dipakai mereka ketika hari Jumat. Tapi orang-orang yang remaja yang umurnya baru 40 tahun atau bahkan lebih sedikit, kadang-kadang mereka pakai sholat itu bajunya baju training untuk olahraga, atau baju tersebut yang dipakai sholat ketika sholat Jumat itu juga yang dipakai. Atau bahkan anak-anak remaja kadang pakai celana itu selutut, lebih dikit lah. Saya bilang dalam hati saya, ini kalau di Indonesia ini udah disuruh pulang, karena seperti tidak menghormati sholat Jumat itu. Tapi di Indonesia beda. Ketika sholat Jumat ada, karena kita tahu bahwasanya sholat Jumat itu, hari Jumat adalah hari rayanya orang muslimin, baju yang digunakan harus baju yang rapi, bersih, wangi, dan lain sebagainya. Dan itu saya temukan di Indonesia. Kalau misalkan pakai sarung itu beda lagi. Kalau adat istiadat orang Arab kan kalau pakai sarung beda kan.
Jadi kalau kita pakai sarung ke masjid itu dilihatin sama orang Arab. Karena adat mereka tidak biasa pakai sarung, dan dalam adat mereka orang yang baru pakai sarung itu adalah orang yang baru melakukan jima sama istrinya. Maka pakai sarung, maka dilihatin sama mereka. Maka kalau dilihatin nanti aneh-aneh, mungkin kalau misalkan di Saudi agak sudah terbiasa orang Arab ya. Tapi kalau misalkan di negara lain itu ketika saya pertama kali sampai itu disampaikan seperti itu. Nanti kalau sholat ke masjid jangan pakai sarung ya. Kalau misalkan mau pakai nanti katanya. Ketika mereka sudah kenal Anda. Tapi kalau awal-awal Anda jangan pakai. Karena pernah kejadian kami dari tahun 2011 nyampe di Jordan. Kami ada kira-kira 20 orang ketika itu. Si kawan ini dari mulai Bandara Jakarta di Soekarno-Hatta, selama di pesawat pakai sarung dia, keluar depan pesawat itu dilihatin sama pramugari sama orang-orang Arab. Ini orang dari mana ini? Karena adatnya beda. Dan masalah sholat itu adalah kalau misalkan kita bandingkan Indonesia ini dalam menghormati dan lain sebagainya di atas insya Allah. Kemudian kita juga akan melihat bahwasanya rahasia sholat itu adalah sebagai penerang. Rasulullah pernah menyampaikan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholat itu adalah cahaya kata Rasulullah. As-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Baik. Kemudian Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Rasulullah itu kata Hudzaifah, ketika ada permasalahan dia sholat. Coba kita bandingkan dua hadis ini ya. Pertama Rasulullah mengatakan sholat itu cahaya. Kemudian sahabat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sesuatu yang menjadikan hatinya terguncang, menghadapi permasalahan, Rasulullah sholat. Kaitan antara cahaya dengan sholat itu apa sih? Kenapa Rasulullah ketika ada masalah bukan menyelesaikan masalahnya langsung, tapi Rasulullah sholat dulu? Para ulama kita menjawab dan mereka mengilustrasikan. Kalau di dalam sebuah ruangan terdapat apapun yang kita butuhkan, terdapat begitu banyak kenikmatan, kita senang tidak? Senang sekali. Apapun yang kita butuhkan dapat. Apapun yang kita inginkan ada dalam ruangan tersebut. Akan tetapi dalam ruangan tersebut tak ada cahaya. Gelap sekali. Bisa kita menikmati apa yang ada di dalamnya? Tidak. Sangat gelap sekali. Bisa kita memanfaatkan apa yang kita butuhkan yang terdapat di dalam ruangan tersebut? Tidak. Kita mampu menikmati apapun yang kita butuhkan di dalam ruangan tersebut ketika cahaya ada. Benar ya? Ketika cahaya ada. Jadi ketika cahaya ada, itulah yang menjadikan kita terbantu untuk bisa memanfaatkan apa yang kita butuhkan di dalam ruangan tersebut. Begitulah sholat. Fungsi sholat tersebut untuk menerangi kepada kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Makanya yang kita butuhkan ketika dapat kita masalah, kita sholat, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan penglihatan untuk melihat jalan keluar dari masalah tersebut. Maka sholat itu sebagai penerang. Makanya Rasulullah katakan sholat itu adalah cahaya. Maka berikanlah cahaya dalam kehidupan kita agar kita menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan sholat. Makanya sholat ini sebagai penerang. Kemudian sholat juga pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sama-sama tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah tegaskan dengan sangat jelas bahwasanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini salah penulisan ya. 2 kali gitu. Yang benar itu 1 kali. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalkan ada orang atau bahkan kita mengalami, kita sholat
tapi banyak hal dari perbuatan keji dan mungkar itu masih dilakukan. Artinya sholat kita masih tanda tanya. Ada rukun yang kurang sempurna, ada syarat yang kurang sempurna, khusyuknya masih kemana-mana, sunnahnya masih terbengkalai. Makanya ketika kita selesai sholat disunahkan oleh Rasulullah apa? Istighfar. Kenapa ketika sholat itu adalah ibadah. Setelah kita ibadah disunahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk istighfar. Fungsinya adalah agar kita memohon kepada Allah dengan istighfar dan permohonan maaf kita kepada Allah. Rukun yang kurang sempurna disempurnakan oleh Allah. Syarat yang kurang sempurna Allah sempurnakan. Khusyuk yang kurang sempurna Allah maafkan. Sehingga kesempurnaan tersebut kita dapatkan, pengaruhnya akan kita dapatkan. Makanya di sini saya titikkan ada kisah Buya Hamka. Dan kisah Buya Hamka ini, Bapak Ibu semua, langsung dituliskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Tafsir apa? Tafsir Al-Azhar. Ada yang punya tafsir Al-Azhar? Maunya nanti masjid kalau misalkan ada dibeli satu diletakkan di sini. Itu tafsir kehidupan. Saya kalau nemu ayat apapun, saya rujuk ke situ. Karena di dalam ayat itu Buya Hamka menyelesaikan tafsir di penjara. Selesai tafsir Al-Azhar itu di penjara. 30 juz Al-Quran, kalau tidak salah saya 28 juz atau 27 selesai baru beliau keluar. Jadi setiap hari itu Buya Hamka tidak mungkin bawa komputer kan dalam penjara. Dibawakan oleh anaknya itu pulpen dan kertas. Ditulis sama Buya Hamka tafsir itu. Setiap anaknya datang, anaknya itu bawa koper. Di dalam koper itu kertas-kertas yang dituliskan oleh Buya Hamka tafsirnya. Anaknya pulang ke rumah ngetik ulang. Makanya tafsir Buya Hamka itu tafsir Al-Azhar selesainya di penjara. Dan di salah satu juznya jilid 7 halaman 5443 Buya Hamka menukilkan sebuah kisah pribadi ketika beliau diundang ke Amerika pada tahun 1952. Ya. Umurnya ketika itu 44 tahun. Ketika itu Buya Hamka diundang di Amerika selama 2 bulan lebih. Ke berbagai kota yang ada di Amerika. Sampailah beliau ke kota Denver namanya. Jarak Denver ke ibu kota Amerika itu, ibu kota Amerika apa? Washington DC. Jarak dari ibu kota ke kota Denver tersebut 2.669 km. Jauh sekali. Kalau kita ini dari Jakarta ke Banda Aceh lah, lebih kurang. Sangat jauh. Kalau pakai pintu Doraemon 3 detik lah ya, pintu Doraemon. Tapi kalau pakai jalan kaki, itu nggak sampai-sampai kita. Kalau pesawat udah 2 jam gitu ya. Jadi di kota Denver Buya Hamka sampai. Dibawa ke hotel. Ketika di hotel beliau sholat jamak qashar. Maghrib dan Isya jamak qashar takhir. 3-2. Setelah beliau sholat jamak takhir, ada yang ngetuk pintu. Ketika buka pintu, ternyata pelayan hotel laki-laki. Apa yang disampaikan oleh pelayan hotel tersebut? Tuan, kalau Tuan malam ini mau ditemani tidur oleh perempuan muda Amerika, kami akan siapkan. Apa dalam hati Buya Hamka ketika itu? Umur saya 44 tahun. Masih muda. Nafsu masih bergejolak. Kalau saya iakan, istri saya tidak tahu, anak saya pun tidak tahu. Tidak akan ada yang tahu. Hanya saya yang tahu dan pelayan itu. Kalau saya iakan, mudah saja. Tapi apa yang akan saya lakukan? Baru saja saya melakukan sholat, bekas wudhu masih ada. Ketika saya mengiyakan atau bahkan melakukan besok pagi saya sholat subuh, apa yang akan saya katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah setiap sholat saya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dan karena itulah aku diperintahkan. Saya baru selesai sholat. Saya melakukan hal tersebut. Besok saya sholat lagi. Muka saya mau ditaruh kemana? Meskipun ketika saya melakukannya, keluarga saya tidak pernah ada yang tahu. Ketika hal tersebut saya pikirkan, saya katakan kepada pelayan tersebut, dan itu langsung dituliskan oleh Buya Hamka, no thank you. Tidak, terima kasih. Buya Hamka tutup pintunya, beliau tidur. Esok pagi kata Buya Hamka, ketika beliau sholat subuh, khusyuk yang dia rasakan adalah kekhusyuan yang belum pernah dirasakannya sama sekali sebelumnya. Karena apa? Dia berhasil melewati itu. Itu pengaruh sholat itu. Pengaruh sholat ketika dilakukan dengan baik akan mempengaruhi diri kita. Menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dibuktikan oleh Buya Hamka. Nanti kalau ada yang pengen baca, nanti saya kalau misalkan tidak dapat, saya screenshot, saya kirim. Kisah itu di kota Denver tahun 1952. Buya Hamka kan lahir 1908, wafat pada tahun 1981. Umur beliau wafat ketika itu 73 tahun. Itu sangat luar biasa kisah Buya Hamka. Ini ulama Indonesia yang kita kenal. Tafsirnya berbahasa Indonesia. Kalau bisa masjid kita punya nanti. Karena nanti ada jemaah yang mungkin nemu sama satu ayat, dibuka itu ya salam. Kadang-kadang beliau menampilkan kisah-kisah yang beliau alami. Jadi sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh beliau. Itu luar biasa sekali. Banyak saya terinspirasi dari tafsir tersebut. Jadi kebiasaan saya itu, saya buka dulu tafsir Indonesia, saya pahami secara umum, baru saya buka tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, dan lain sebagainya. Nah itu yang nanti kalau misalkan Bapak Ibu mungkin bisa bahasa Arab, lebih jago mungkin dari saya, mungkin tafsir-tafsir yang lain di luar kepala gitu ya. Di luarnya gitu. Belum dimasuk. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang dialami oleh Ibnu Sina, ulama internasional. Kalau Eropa, mereka itu nggak kenal Ibnu Sina. Apa namanya? Avicenna. Jadi orang Eropa bukan mereka memanggil Ibnu Sina, mereka manggil Avicenna. Dan kisah beliau ini Bapak Ibu semua dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, salah seorang ulama besar yang wafat pada tahun 1996 di Saudi. Asli ulama ini adalah ulama Syria, hijrah ke Saudi. Dan beliau menukilkan kisah Ibnu Sina ini dari ulama-ulama yang lahir tahun 600 Hijriah. Salah satunya dinukilkan kisah ini dari kitab Al-Qadi Ibnu Khallikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan. Kisahnya bagaimana? Ini agak kecil ya. Kelihatan nggak itu? Bisa baca nggak? Oh enggak. Kalau saya nggak bisa juga gimana ya? Jadi nama kitabnya ini Safahatun min Sabril Ulama'i ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Nama bukunya itu lembaran-lembaran kisah kesabaran para ulama di dalam menghasilkan atau mendapatkan ilmu. Tebalnya kalau saya ada 2 buku ini. Pertama ketika saya S2, saya beli bukunya, saya baca. Kemudian pulang ke Indonesia, saya berangkat lagi S3. Lupa saya bawa bukunya, saya beli lagi. Jadi tebalnya buku ini 507 halaman. Kalau di tangan saya itu cetakan ke-15. Saking itu para ulama kalau nanya kita buku apa yang bagus di dalam memotivasi para penuntut ilmu itu pasti ulama mengatakan kitab Safahatun min Sabril Ulama. Di sini dinukilkan kisahnya Ibnu Sina. Walamma balagha 10 sinina min umrihi. Sebelum itu Ibnu Sina ini Bapak Ibu semua lahir pada tahun 428 Hijriah. Kalau di tahun Masehi 1037 Masehi. Jadi kalau misalkan tahun kita ini 987 tahun yang lalu beliau wafat. Hampir 1000 tahun. Beliau mengarang kitab atau buku namanya Al-Qanunu fit Tibb. Atau kalau bahasa Inggrisnya dikenal oleh orang Eropa The Canon of Medicine.
undang-undang ilmu kedokteran. Dan buku beliau ini dijadikan rujukan internasional Eropa dan non-Eropa, itu hampir 500 tahun. Buku beliau ini, salah seorang dokter internasional beragama Islam, salah seorang ulama. Diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah ini, walamma balagha 10 sinina min umrihi, Ibnu Sina ini ketika umurnya 10 tahun, waktu 10 tahun, sudah hafal Al-Quran, bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mungkin hafalannya 10 tahun. Mungkin tidak ada orang dilahirkan langsung hafal Quran, ada? Tiba-tiba pas lahir, biasa kita kan alhamdulillah telah lahir putra kami, berat sekian kilo, panjang sekian kilo. Doakan menjadi anak soleh. Pernah kita dengar, alhamdulillah telah lahir anak kami, hafal 10 juz Al-Quran, tahsinnya bagus, bisa ceramah dia. Ada seperti itu? Tidak kan? Artinya kita terlahir tidak tahu apa-apa. Ibnu Sina ini 10 tahun hafal Quran. Artinya posisi atau pengaruh keluarganya itu sangat mengambil peranan penting. Bagaimana mereka mendekatkan anaknya ini kepada Al-Quran. Itu pengaruh orang tua. Cara yang biasa kita lihat dan kita saksikan, rumahnya itu selalu disetel murotal. Anak kecil ada situ. Fungsinya apa? Mendekatkan dia kepada Al-Quran. Anak-anak itu cepat menghafal Quran kan? Didengarkan saja nanti dia ulang. Meskipun kita sadar dia nggak paham. Tapi tidak masalah. Yang penting dikenalkan terlebih dahulu, selesai. Dan ini kita tahu bahwasanya Ibnu Sina 10 tahun telah hafal Quran. Mungkin pula itu pengaruh orang tuanya sangat kuat. Bukan hanya hafal Quran. Hafal dia sastra, kemudian ilmu-ilmu lain. Ibnu Sina. Di sini yang terkait dengan bahasan kita, Ibnu Sina ini memiliki kebiasaan wa fi muddati ishtighalihi la yanam lailatan wahidatan bikamaliha. Ibnu Sina ini kalau punya permasalahan atau ketika dia belajar menemukan permasalahan yang sulit, saking dia menikmati mencari solusi dari permasalahan yang sedang dia baca tersebut, dia bisa tidak tidur semalam suntuk. Dan itu dia nggak sadar. Mulai start dari setelah Isya, tiba-tiba sudah azan subuh. Itu untuk mempelajari apa yang sulit. Ya. Dan merupakan wa kana idza ashkalat alaihi mas'alatun tawaddaa. Nah, beliau ini Bapak Ibu semua, ketika menemukan sesuatu yang sulit, baik itu dalam dia belajar atau dalam permasalahannya, ada 4 langkah yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Pertama, tawaddu'a, dia berwudu. Yang kedua, wa qasadal masjidal jami'ah. Setelah dia berwudu, dia pergi ke masjid terdekat. Dan yang ketiga, shalla, dia melakukan sholat. Yang keempat, wada Allah Ta'ala bi an yusahilaha wa yaftaha lahu mughlaqaha. Yang keempat, beliau tengadahkan tangannya ke langit, dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan di dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Ibnu Sina. Dan beliau melakukan ini bukan 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, selama hidupnya. Dia tidak pernah terpisah dari Allah. Karena dia yakin ketika Allah bersamanya, ketika dia mampu mendekat kepada Allah, masalah besar akan kecil, masalah kecil tak terasa. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Para ulama mengakui ketika mereka membaca kisah-kisah seperti ini, mereka menangis, meneteskan air mata. Karena kalau misalkan kalau kita menghadapi permasalahan, biasanya kita kan langsung, solusinya apa nih? Langsung kita mengutamakan logika kita, otak kita. Padahal otak kita ini terbatas. Tapi yang dilakukan oleh para ulama kita, mereka mensinkronkan dulu dengan Allah, mendekat kepada Allah, karena yang mampu menyelesaikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka lakukan hal tersebut ketika kita menemukan permasalahan apapun, kita mohon terlebih dahulu kepada Allah, mendekat kepada Allah agar Allah menguatkan hati kita, agar kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang mampu mendekat kepada Allah dan kita mampu menyelesaikan ujian yang telah Allah siapkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjut dengan tanya jawab, atau mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menambahkan atau mengulang tema dari mulai saya duduk sampai selesai, silahkan. Kalau ada gitu ya, ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan ini 50 sholat itu sebenarnya bukan umat sebelumnya. Ketika Rasulullah itu Mi'raj, kewajiban sholat pertama itu bukan 5, tapi 50. Umat sebelum Nabi Muhammad itu ada juga sholatnya. Bahkan Rasulullah sebelum diturunkan perintah sholat 5 waktu, sholat juga. Sholatnya sholat pagi dan petang, dan belum sesempurna seperti sholat yang kita lakukan ini. Umat-umat sebelumnya sholat juga. Masih secara umum, bagaimana tata caranya kita tidak dikasih tahu. Tapi yang paling sempurna adalah sholat yang ada yang kita lakukan 17 rakaat kewajibannya. Ketika Rasulullah Mi'raj, diberikan Allah kewajiban sholat 50. Ketika selesai turun, ketemu dengan siapa? Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa nanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan kepadaku dan umatku sholat 50 rakaat. Nabi Musa bilang, lah berat itu. Umatku saja yang postur tubuhnya lebih kuat dari umatmu, hatinya pun lebih kuat, asalnya lebih segalanya, umatku saya nggak sanggup 50 itu. Naik, minta diskon. Jadi Rasulullah naik lagi, dikurangi lagi. Ketemu lagi, oh masih banyak. Sampai beberapa kali Rasulullah pulang balik, terakhir 5, dan Nabi Muhammad ketika itu turun ketemu dengan Nabi Musa, dibilang Nabi Musa, 5 itu masih berat juga. Dibilang sama Nabi Muhammad, ini turun naik, bos, maksudnya nanti malu saya sama Allah. Coba perhatikan, 50 rakaat didiskon, 50 waktu sholat didiskon menjadi 5 kali waktu sholat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan semua, 50, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu sholat. Kalau kewajiban itu tidak minta diskon, kita nggak punya waktu untuk maksiat. Sholat aja kerjaan kita. Tiba-tiba ada waktu tidur. Nggak ada waktu untuk maksiat. Mikirkan maksiat pun nggak. Ngegibahin atau bahkan gosipkan orang pun tidak. Tapi diskonnya tadi, berapa persen diskonnya? 90%. Dari 50 menjadi 5. Diskonnya 90%. Yang kita kerjakan 10%. Tapi karena Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad, cinta kepada kita, meskipun kita melakukan 5 sholat tersebut, kata Rasulullah, itu sama dengan kita melakukan 50 waktu sholat. Satu sholat dikali 10. Itu karena apa? Karena Allah cinta kepada kita. Makanya kewajiban sholat itu dari 50 diminta diskon sampai 5. Meskipun 5, kebaikan dan pahalanya itu sama dengan 50 waktu sholat. Dan kita berterima kasih kepada Nabi Musa juga. Ya, kalau misalkan nanti tidak 50, 50.
Kita belum tahu waktu yang pertama itu berapa rakaat. Tiba-tiba waktu yang pertama dari 50 itu 2 rakaat, tiba-tiba 4 lagi. Pusing kita kan? Belum lagi kita bilang kita bekerja dan lain sebagainya. Tapi Allah kasih 5 rakaat itu yang wajib. Adapun yang sunnahnya itu kesempatan Allah buka kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seperti itu. Umat sebelumnya dan 50 itu bukan umat sebelumnya ketika Rasulullah Mi'raj adanya. Baik, lebih kurang. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung, adakah kiat-kiat khusus dari ulama-ulama ini, baik ulama Indonesia ataupun internasional, untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat? Ya. Karena diri pribadi kami sampai saat ini gangguan dalam sholat itu untuk mendapatkan kekhusyukan, melaksanakan syariat, rukunnya, sepertinya sangat sulit. Mohon pencerahan masukan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berbagai cara itu ijtihad dari para ulama, artinya mereka mengalami hal tersebut, mereka sampaikan kepada kita. Atau ada ustadz-ustadz kita yang mungkin mengalami, dia mendapatkan kekhusyuan, kemudian mereka sampaikan kepada kita. Terkadang ketika kita amalkan, belum sampai juga kita kepada kekhusyuan, gitu ya. Tapi setidaknya saya mau rangkum ada beberapa hal yang itu juga saya lakukan dan bisa menjadikan kita lebih khusyuk. Yang memerintahkan salat ini kan Allah. Pertama kita lakukan, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekhusyuan itu. Itu yang pertama. Kita mohon sama Allah dulu. Oke. Yang kedua caranya Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami setiap lafaz yang kita lakukan pada waktu sholat. Kadang-kadang saya alhamdulillah ketika baca sesuatu yang berbahasa Arab saya paham. Tapi terkadang meskipun saya paham, bacaan-bacaan yang saya hafalkan tersebut kadang lupa maknanya. Bukan tidak tahu, lupa. Meskipun hafal. Oke. Maka yang kita lakukan adalah membiasakan diri setiap lafaz yang kita ucapkan kita tahu maknanya. Itu lebih meresapi. Kalau misalkan kita berangkat umroh atau bahkan haji, ada kan orang Indonesia ketika dibacakan imam ayat ketika sholat, netes air mata kan? Meskipun tak paham. Bahkan yang banyak nangis itu orang Arab kan? Apalagi ketika baca doa kunut, ketika bulan Ramadan, ketika berdoa kepada Allah. Ya. Ketika hal tersebut dilakukan atau doa yang dipanjatkan atau bahkan Al-Qur'an yang dibacakan ketika itu, dia meneteskan air mata, mereka meneteskan orang Arab air mata karena mereka paham. Kalau kita ingin seperti itu, setiap lafaz daripada sholat yang kita baca, pahami maknanya. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan sampai kepada makna daripada khusyuk itu. Karena dalam hadis Rasulullah, kita ini kalau lagi sholat, ada syaitan namanya khanzab. Di berbagai syaitan ini ada nama-namanya, ada pangkat jabatannya. Yang menggoda waktu sholat itu khanzab. Kenapa? Khanzab itu tugasnya ketika kita takbiratul ihram, kita dia uzkur kadza wa kadza. Artinya apa? Ketika kita sholat, dia membisikkan kepada kita, ingat ini, ingat itu. Sehingga ketika kita sholat, banyak yang kita tidak ingat, tapi ketika sholat ingat. Jadi caranya untuk meminimalisir itu, kita masuk ke dalam setiap lafaz yang kita ucapkan, kita paham akan hal itu. Ustaz, saya tidak paham bahasa Arab. Terjemahan sekarang ada. Lihat terjemahannya, paling tidak ketika ada lafaz itu maknanya apa sih? Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala bentuk pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memuji itu hanya kepada Allah. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari kebangkitan, hari akhir. Allah penguasanya. Ketika kita mendalami tersebut, itu akan semakin mendekatkan kita kepada kekhusyuan.
Biasanya kita nggak khusyuk ini kalau ada hal yang kita lakukan setelah itu. Misalkan dipanggil bos lagi sholat zuhur misalkan. Ini ada meeting gitu ya, kita telat. Meetingnya dimulai 5 menit lagi. Kalau kita sholat 8 menit. Nah, dinaikkan lagi giginya itu. Mulai dari gigi 1 langsung gigi 4. Assalamualaikum, langsung. Nah itu kadang-kadang menghindari kita daripada kekhusyuan. Kita campakkan semuanya. Bahkan para sahabat ketika itu, ketika mereka sudah sholat, apapun yang dilakukan kepada mereka tak terasa. Karena mereka sudah masuk ke dalam sholat tersebut. Pertama tadi kalau paling tidak kita mohon kepada Allah dulu agar kita diberikan khusyuan ketika sholat. Itu proses Pak. Nggak mungkin kita langsung dapatkan tiba-tiba. Melatih diri kita. Kemudian yang kedua, usahakan setiap lafaz yang kita ucapkan kita fahami. Kalau sudah fahami, setiap kita ucapkan kita dalami. Lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang baik atau hasan. Ada hadisnya ini. Itu hadisnya. Kemudian makna keluarga Allah ini kita bisa melihat makna ketika kita punya keluarga. Keluarga kita diganggu, tega kita. Kita kadang mengatakan tidak apa-apa saya dihina, tapi jangan hina keluarga saya. Gitu ya. Kita membentengi keluarga kita dengan diri kita. Itu makna keluarga. Apapun yang dirasakan oleh keluarga kita rasakan, baik itu bahagia ataupun kesedihan. Itu dari sisi manusia. Tapi melalui lisan Rasulullah, yang mana lisan Rasulullah ini wahyu yang disampaikan sudah pasti dari Allah. Keluarga di situ adalah keluarga yang kata Rasulullah, ahlullahi wa khassatuhu. Keluarga Allah yang Allah istimewakan. Kita saja kalau diistimewakan sama presiden atau raja, senang kita. Atau paling tidak gubernur DKI gitu. Senang kita. Ini yang mengistimewakan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengistimewakan kita, tak mungkin Allah akan campakkan kita ke dalam kehinaan. Tak mungkin Allah akan campakkan kita ke dalam neraka. Karena makna daripada keluarga ketika dia mencintai Al-Quran, Al-Quran itu sudah menjadi darah dagingnya. Dia sangat mencintai Al-Quran. Meskipun dia tidak hafal, tapi kecintaannya kepada Al-Quran, kecintaan yang selalu dalam setiap harinya itu tidak akan pernah tenang hidupnya sebelum dia membaca Al-Quran. Maka keistimewaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan hanya sebatas seperti itu saja. Istimewa tersebut bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga. Dunia, akhirat. Maka itu makna istimewa atau makna keluarga Allah itu. Kita pahami kalau sudah menjadi keluarga Allah, tidak mungkin Allah akan mengecewakan kita. Tidak mungkin Allah akan khianati kita. Tidak mungkin Allah akan binasakan kita dengan kehinaan. Pasti Allah akan muliakan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Artinya dalam hadis yang lain pun Allah katakan ketika ada hamba yang mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, ya, dengan amalan-amalan sunnah, hadisnya hadis sahih, maka aku akan menjadi telinga dengan dia itu mendengar. Aku akan menjadi tangannya dengan dia itu berbuat. Aku akan menjadi kakinya dengan itu dia melangkah. Setiap tubuh kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah sudah mendekat kepada kita, sudah dekat kepada kita, dan cara mendekatnya dalam hadis tersebut dengan amalan sunnah. Itu hal-hal yang bisa dikaitkan dengan makna daripada keluarga tersebut. Lebih kurang, mohon maaf. Sudah? Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian kali ini bisa kita pahami dengan baik, dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan dengan baik. Karena untuk mengamalkan ilmu yang didengar itu perkara lain, dan kita masih butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kesalahan bukan tak tahu.
Orang melakukan kesalahan tak diberikan Allah kekuatan iman untuk bisa melakukan hal tersebut. Orang koruptor itu bukan karena dia tak tahu korupsi itu haram. Tahu dia, tapi kenapa dia lakukan? Tak ada iman yang kuat untuk bisa keluar dari itu. Maka kita mohon kepada Allah, jangan pernah lepas dari keyakinan kepada Allah, agar Allah memberikan ilmu kepada kita. Dengan ilmu tersebut kita mampu mengamalkan ilmu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.